Ada lagi orang yang hidupnya dipimpin oleh luka. Tahukah Anda bahwa luka itu yang membuat hidup kita menderita? Orang yang simpan kepahitan, kebencian, kemarahan dalam hatinya nggak akan pernah bahagia. Saya ketemu teman lama yang dia pernah dilukai oleh gembala kami. Dan sampai hari ini dia masih sangat terluka dan kalau cerita itu masih dengan kemarahannya. Saya lihat bagaimana kepahitan dan kemarahannya itu tidak membuat hidupnya jadi baik. Ada lagi teman yang masih nyimpan luka karena masa lalunya. Itu memilih jadi apatis. Berhenti ke gereja dan bahkan gak mau berdoa dan bahkan gak mau ada hubungannya sama agama. Bayangin, karena dia pernah terluka sama gembala. Orang yang mau bangkit dari rasa sakit, yang bisa belajar jadi lebih baik, bisa belajar hidup lebih baik. Kenapa? Karena waktu kita dilukai, kita punya dua pilihan. Kita mau terpuruk karena luka, atau kita mau bangkit karena luka. Kalau saya memilih untuk belajar dari luka. Waktu saya lihat kenapa saya dilukai, saya belajar ke depan saya tidak boleh seperti itu. Saya tidak boleh melukai orang lain. Kalau kita hidup dalam luka, semua yang keluar dari hidup kita ini akan melukai orang lain. Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Ibrani 12 ayat 15 bilang gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dari satu orang yang terluka itu bisa melukai banyak orang. Karena apa yang keluar dari hati yang sakit tentu segalanya tuh pahit. Efesus 4:31 bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa kok bisa hati orang itu penuh dengan kejahatan? Markus 7 ayat 20 bilang, Yesus berkata gini, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kenapa kok bisa ada semua hal-hal yang jahat dan buruk ini di dalam hati orang? Semua berawal dari kita nggak jaga hati kita. Kita membiarkan luka bersarang di situ. Kita membiarkan hati kita yang sakit tidak mau diobati. Sehingga hati yang sakit otomatis mulutnya pahit, hidupnya pahit. Lukas 6:45 berkata, apa yang diucapkan mulut dari hati. Bisa dibayangkan orang yang hatinya sakit, mulutnya pasti pahit. Selalu menyakitkan orang lain. Selalu negatif sama orang. Perkataannya selalu melemahkan orang lain. Ada orang-orang tuh yang selalu negatif sama orang. Orang berbuat baik sama dia juga, dia selalu berprasangka buruk. Ngomong gak bisa baik, selalu nyelekit. Selalu merendahkan. Selalu menghina orang. Ada orang-orang tuh yang perkataan mulutnya tuh gak berguna sama sekali. Ingat, semuanya berasal dari hati. Hidup kita tuh mau baik gak baik, itu dari hati. Hanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu tidak baik, hidupmu tidak baik. Kalau hatimu pahit, marah, geram, benci, yang keluar semua segala yang jahat. Kita akan melukai banyak orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang baik sama kita.